selamat datang di Kamar Dewi episode 8. Halo 8. Pekan yang menyenangkan untuk Arsenal dan terutama fans-fans Arsenal. Betul. Dan terutama lagi untuk kawan samping kita El Betul, Gunners. El Gunners. Ini pekan yang sangat menyenangkan. Berada di puncak klasemen. Iya. Secara klub yang didukung berada di puncak klasemen. Benar. Secara fantasi Premier League. Gimana di puncak klasemen 1 minggu? Inilah king kita minggu ini, El Gunners aka Taufik Aslam. Anjing, di akhirnya dia nunggu momen ini nih. Udah 7 game week kali, 7 minggu. Setelah 7 minggu ini yang dia tunggu. Tapi boleh dikasih info dong, siapa yang jadi, kan kalau ada king berarti ada jadi budak. Siapa yang jadi budak? Sebetulnya saya mengayomi di sini. Diplomatis. Walaupun saya adalah seorang king, tapi apalah daya, raja tidak akan berkuasa ketika tidak ada budak. Nah, itu betul. Jadi secara fair dan meyakinkan, saya akan mengangkat seorang budak yang namanya AC Milan di dalam FPL, tapi di dalam real name-nya adalah Hanif Sabandi. Hanif Sabandi lagi-lagi menjadi budak. Dia pakai gitu dia. Tadi kemudian juga gitu. Apa dong? King gak enak. Kingnya nggak enak ya. Masih kurang jadi king. Itu harus arogan. Ingat sebelum nanti setelah podcast ini aku jelasin kenapa. Gak usah. Itu terus. Gak penting. Ya, ini topik akhirnya menjadi king ya setelah ya itulah apa yang kita utarakan di podcast itu biasanya langsung terjadi dan kalau enggak kebalikannya terjadi di minggu berikutnya. Kita ledek-ledekin topik untuk jadi king aja dulu, langsung kesampaian. Jadi king. Langsung. Gimana strategi di belakang jadi king? Strategi tuh gini. Kau lupa mencet. Padahal Iya. kalau kalian nonton nih yang lalu sebelum ini Ya, pada ngomong skuadku nih udah nggak bakal Betul. terselamatkan lagi. Jadi aku memang mau ngambil wildcard, tapi berhubung karena ketiduran dan nggak ngeliat tuh kalian ngomong deadline-nya jam segini, bangun pagi-pagi langsung ngomong anjing lupa gue bilang. Tapi ya itu dia, karena gini, ini aku mau ngasih speech dikit ya. Oh ya boleh dong. Ya boleh kalau sekarang. Angka itu diawali 1, diakhiri 9. Benar. Terkadang 1 lebih besar dari 9, tapi kadang juga 9 lebih besar daripada 1. Mantap Pak. Tapi tergantung lihatnya dari mana. Betul. Benar tidak? Betul. Jadi masalah FPL ini kalau Mas Hanif ngomong tentang konsistensi atau maraton, aku bilang gini, itu tidak hanya sekedar data. Oke. Tapi juga ada insting ataupun intuisi yang kita pakai. Betul. Tapi ada hal yang ketiga, Apa itu? hoki. Hoki. Walaupun hoki itu 0,1%. Benar. Tapi dengan hoki itu saya menjadi nomor 1. Terima kasih. Panjang banget ini. Itu kenapa panjang Mas? Apa? Udah lama nggak gitu. Baru ini udah di prepare. GW 1 nggak dapet, GW 2 nggak dapet, GW 7. Sama nih pengen gue tanya, apa hubungan kan di ujung kan itu kan tentang hoki. Apa hubungan kadang 1 lebih besar? Itu menurut gue sih gak ada hubungannya ya. Itu gak ada nih udah masih masuk aja speech ini ya. Ya pengen panjang aja. Panjang. Itu udah disiapin banget. Iya, di jalan tadi udah aku siapin. Seperti yang diinginkan wanita ya, pengen panjang. Ya, betul. Karirnya, Umurnya, hubungannya, masa depannya. Gimana Pak Torik? Kita update aja ya liga terbaik di dunia, liga FPL terbaik di dunia, liga harga diri. Liga harga diri dulu ya. Ini kita berempat dulu. Nanti kita baru masuk ke liga de kamar ya yang kita buka. Jadi di liga harga diri ini seperti yang sudah dibilang karena Taufik El King maka harus ada El Budak dan El Budaknya minggu ini adalah Hanif. Sayang sekali. Lagi-lagi dia menjadi budak. Berapa kali budak? Oh 2. Enggak 2. Emang ya 2? 2. Oh 2 ya. Nah. Banyak juga ya. bisa deh ngomong gitu Pak. Bisa deh. Hebat. Aku suka. Banyak juga ya, keren.
Karena Topik walaupun jarang jadi king, jarang jadi budak. Satu-satu. Ya, peringkat pertama ya untuk game week minggu lalu. Itu Topik dengan torehan nilai 75, KKM 60. Terus disusul oleh Moon Rossi 69, KKM 60. Dan disusul Asame FC itu 69, terakhir AC Melani 65. Memang sebenarnya ketat ya, karena dari budak ke king aja itu bedanya cuma 10 poin. Mungkin tuh satu pemain yang cetak gol atau assist pun udah bisa Beda. Kalau Haaland kayaknya ngegolin satu lagi deh. Oh iya, Itu mungkin. mungkin hampir sama poin kita. Ya, Atau berarti antara aku sama Munib kan. yang jadi king. Kalau poin kita sama berarti gua yang jadi budak. Karena gua pakai chip, Pakai chip. pakai wildcard. Atau kalau Bruno nendang penalti dan gol. Kau selalu loncat. Iya. Tapi ada satu nih sebenarnya. Tadi Apa? kan topik kan udah dibahas kan, lupa membawa berkah. Tapi sebenarnya Mas Hanif juga lupa. Iya, nyusun Kau juga tim. lupa, Mas? Aku juga lupa. Cuman walaupun aku nggak lupa, sama aja. Karena aku mau ganti Watkin ke Gyökeres. Tapi Gyökeres ternyata juga nggak perform. L king Sama kedua aja. kayaknya. Sama aja. Nah ini poin dari El Budak dulu ya kita sebutkan. Itu 65 poin. Best player-nya adalah Semenyo tapi nggak dikaptenin karena kaptennya Haaland. FYI kapten di game week 7 ini gua, Munib dan Hanif itu sama di Haaland ya. Jadi total Ya. poinnya 16. Benar. Nah, ini kan kapten 16 tapi tetap best player-nya itu ada di Semenyo. Dan kebetulan kita berempat ada Semenyo semua ya. Semuanya. Ada Semenyo semuanya, cuman kenapa bisa Topik menjadi king karena Topik memasang Semenyo menjadi kapten. Benar. Karena dia minggu lalu masang Semenyo jadi kapten Dan gagal. dan gagal. Dia lupa malah berhasil. Paling busuk dari timnya Hanif adalah Flow Ryan Wirtz 1 poin. Floprian Kalau Flow Prian. Ryan pelari culture, Masuk. gelandang pengukur lapangan. Nah, itu 1 poin karena mainnya juga hanya babak kedua dan Liverpool kalah. Kita lanjut ke peringkat 2 Tiga. terbawah. Ya, 3. Itu gua Asame. Pemain terbaik sama itu Semenyo. Tapi selain Semenyo dan Haaland, pemain terbaik gua adalah Ismail Assar. Gabriel deh. Sorry. Gabriel. Gabriel dan Ismail Assar. Tapi kita juga ada Gabriel. Kita semua ada Gabriel. Iya, Kecuali Topik ya. Oh enggak ada. Topik nggak Topik punya. nggak punya Gabriel. Seperti itu. Sar itu berapa? Sorry. 7. 7 assist 1. Tapi dapat bonus dia. Lanjut ke Moon Rossi. Sama. Best player adalah Semenyo. Dan kapten Haaland. Ada Gabriel juga. Cuman defense-nya Munib itu menghasilkan cukup banyak poin. Ya. Itu ada 21 poin dari defense. Ya, yang terbaiknya ya ini ya. Donnarumma itu 6, Saliba 6, Gabriel 9. Nah, min teh yang katanya Munib sudah mimpi mencetak 7 gol. Ternyata 2 poin. Kalau kemarin bukan mimpi gua. Apa? Gua udah baca tarot kan. Oh iya, sorry lupa. Min teh baca tarot tuh cuma 2 poin. 2 poin. Sama Stach. Ini ada lu kan udah bilang ya pengen gedein Diaye ke Stach ya. Ya. Ternyata gedein Diaye Ya, di bench. makanya gua ada pas nyetir kita tuh gua bilang kontol ini. Oh, karena lu udah lihat Ya, ini. gua lu ngomong kan dia nyetak Pak. Oh iya benar. Anjing gua di bench gitu dia adalah apa tapi emang kadang kan IPL seperti itu ya. Nah, ini dia dari El Gunners. King kita hari ini. Game week ini itu best player ada di Semenyo dan dikaptenin sama dia. 36 poin. Hebat. Hebat. Ini Sungguh lupa hebat. dia ya, sampai Nico Williams pun 0. Tapi betonya naik. Enggak dong, ini udah lewat berapa hari Udah anjir. Oh gitu. Dia main Kartu 90. kuning dia. Oh. Kartu kuning. Nah, tapi yang membedakan itu Topik ini nggak punya Haaland. Kita semua punya Haaland. Kita semua punya Gabriel. Kita semua punya Semenyo. Tapi Topik punya Declan Rice yang cetak gol, punya Saka juga yang cetak gol. Itu yang bikin dia jadi king dan poin pembeda di game week ini. Benar. Sebuah keputusan yang tepat untuk Dan- untuk lupa. Dan pas banget mereka ngegolin. kan. Bener, dua-duanya nyetak gol. Tarkowski 5 ya. Paling gacor sih Semenyo yang ngapten Semenyo Oh, ya. itu 2 gol 1 assist. itu kan di grup ya dia ngomong kan anjing lupa cuk nggak apa-apa Iya. tapi kaptenmu Semenyo oh iya Senang lagi. 21 assist cuy Itu aku belum ngecek sama sekali tuh. belum ngecek Aku nggak tahu kalau Bournemouth juga main. Ah, Pas itu, iya kok tinggi ya. pokoknya langsung gede dia soalnya oke itu dari liga kita ya cuy ya betul. kita update bagaimana perkembangan di Liga di kamar. The Kamars League wih Munib rengsek ke posisi 7 cuy kalau di The Kamars League Yang Anjay. brengsek nomor 7 nomor favorit. sedangkan si dia. El Budak ini turun ke bawah
Karena Red Hot Chili Peppers naik lagi cuy. 78 poin dari Red Hot Chili Oh Pepper. iya, kayaknya dia paling gede. Oh enggak, ada tung 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 sahur cuy. Ya. Apa? Itu 79 Oh poin. iya. Oh iya. Peringkat benar. 5. Oh ada lagi nih, peringkat 12 Olivier Zen 81. 81. Coba lihat tuh. Sih, kita lihat lagi ke bawah. Ada lagi. Oh iya, ada lagi. Noval Fernanda 38. Oh, ini 75 cuy. Enggak lah, gedean ini dong. Oh iya 79. 81. Oh, iya. Gedean 81 tadi. Kita lihat dulu ya. Olivier Zen dengan nama tim Timpo Legend 10. Oh, triple captain Triple captain. Alan. Dan ada salah satu rookie of the year ya. Siapa itu? Fadil Ramadhani yang terus panah Wow. hijau. Oh iya tuh Naik terus ya. yang ikut naik ini terus. kita ya. Liga kita, teman kita juga. Ini dia, dia ada Dan Burn. Ada Pedro Porro, Raya, kipernya. Halannya triple captain itu aja sih. Kenapa dia bisa 81. Tapi ini minggu ini agak gede ya overallnya Gede ya. rata-ratanya. Average. Average-nya 60 ya KKM-nya. Ini kita bacain aja 5 peringkat atas. Dacan FC masih nyaman di peringkat atas dengan total poin game week ini 74. Overall 458, tapi ini bisa banget kekejar sama Trisna Ardianto tim Red Hot Chili Peppers. RHCP. Cuma beda 8 poin overall karena dia di game week ini 78. Californication. AC Melani budak di harga diri 446. BUMN beban negara Adin Pom Wow. Kim Jong Un. Lah ini nama timnya demi Allah BUMN beban negara Adinnya Kim Jong Un bang kayak juga nih orang agak berbahaya nanti gak disebut lagi deh. Peringkat 4. Nah ini tung sahur nih yang paling gede nomor 2 ya kita lihat ya. Tung sahur. Oh lagi dengan bantuan chips. Tapi Apa deh, chipsnya chips nggak apa ya? terlalu baru. Iya sih. Coba kita buka. Waduh Ben busuk Bus. Ben. Tambah 6. Tambah 6 totalnya. Nambah 6. Kurang sholat nih mas. Ada Caicedo tapi. Oh iya, dia ada kayak Shadow. Ya. 7 ini ada yang menarik nih di game 7 Premier League nih. Ada yang menarik. Apa itu? Apa tuh? Transfer gue membuang Kudus gantiin Ganti siapa? Minte. Akhirnya ya Kudus. Tolol. Kudus gue udah marah-marahin Kudus itu Kudus yang ngasih. Munir tuh selalu gitu ya, Munir tuh ya. Di Iya. satu episode dia kesel sama Watkins, besoknya naik. Gitu. Tapi kesel kalau dia nggak genti, itu masih tetap sama. Iya. Tapi kalau dia genti pemainnya Tiba-tiba ngacak. tiba-tiba ngaca. Gue nih master jinx kayak jinx pemain. Betul. Ya ini yang nonton coba dengerin Munir marah-marah aja tuh. Kalau emang percaya sama jinx ya Munir, pasang pemain yang dimarah-marahin sama Munir. Benar. Kayaknya langsung gacor deh. Dan Ini bukan kan- cuma yang dipasang soalnya. Yang gue lagi marahin minggu ini Gyökeres kan. Oh iya. Tapi gue nggak mau ganti lah nanti lah. Ya, Ya. oh ya. Ya kira bukan siapa? Oh Fulham. Weh. Fulham. Ya masa nggak bisa gol tuh? Iya, masa sih. Munip ini ya itu lu ganti siapa aja Minip selain Nggak Minte? minta doang. Oh minta doang berarti Kudus ya. Terus taunya gacor. Soalnya gacor. Jadi headline berita lagi. Anjing gue tuh digendong. Nah gimana nih El King minggu ini? Ada yang menarik nggak menurut El King? Minggu ini aduh, kalau aku sebenarnya nonton cuma satu. Oh, Arsenal dong. Arsenal aja. Tapi kan kemarin kan aku kesini sempat sayup-sayup tuh mataku nonton City kan. Tapi kayaknya match-nya juga kurang menarik ya. Ya memang iya. Brentford tuh harusnya kan dengan pergantian pemain kan kita agak ragu tuh dengan back-nya sebenarnya kan. Tapi City pun gimana ya? Kalau nggak ada Haaland aku juga bingung sih. Dia gimana cara mainnya karena yang kemarin tuh masih kebantu dengan adanya Haaland. Tapi kan sekarang mau masuk apalagi ini 2 minggu ya jeda Ya, jeda jeda internasional. internasional ya semoga nggak ada yang aneh-aneh lah dalam artian tuh nggak ada yang cedera karena kalau kita ngulik tuh atau melihat benchnya City itu tuh nggak dalam banget penyerang aja mereka cuma ada Haaland dan yang mungkin bisa gantiin Haaland itu cuma Marmus doang. Marmos. Cedera juga itu Mas. Udah sembuh kayaknya. Oh Udah sembuh. Marcus Cherki. Oke, terus Nah itu tapi kan apa ya dengan cara main mereka yang maksudnya tuh menguasai bola, position ball banget. Tim-tim tuh yang ikut aja kayak Brentford kemarin, cuma ngandarin counter, tarik apa namanya garis bertahannya tuh defensive deep. line. Ya. Defensive line. Nah kalau nggak ada yang kayak Haaland, mungkin agak susah tuh, agak tricky juga kalau ngambil pemain-pemain
City untuk di FPL sebenarnya. kecuali Haaland. Haaland Ini ya dan Rangers Donnarumma. cuman Oh, iya. perform game week 1 doang sampai sekarang 2 terus Dia ada bikin tweet apa? Season 1 episode 1 di tweet dia pas cetak golnya, tweet dia sendiri terus ada yang nge-retweet tweet sekarang. Ini apa series terpendek yang pernah saya lihat. Season 1 episode 1. Tapi dia lumayan ada pernah assist loh. Yang lawan Arsenal kan dia Arsenal assist. satu assist satu gol. Tapi ini ya kalau dari kita kan nonton ya, kita bertiga nonton. Mas nonton Mas? nonton City Brentford nonton? enggak sih. Oh enggak. Budak jangan suka bohong-bohongin yang bukan budak. Nah, itu kita lagi-lagi ngelihat City itu main aman cuy tahun ini. Udah dipastiin City main aman tahun ini. Ya, Bahkan lawan Brentford pun 1-0 itu kita bisa lihat kan, ini kok ngebosenin banget kita kan. Dia nggak mau nyerang kan, nggak Ya. mau ngambil inisiatif nyerang, nggak mau nambah gol lah gitu. Pep trauma deh, sering di comeback. Betul. Kayak lawan lawan Brighton Lawan mereka Brighton. comeback. Musim lalu juga sering kan lawan low block mereka comeback. Mungkin Pep kalau udah unggul 1 gol, Kayaknya ini sekarang sih udah langsung kayak gitu turun ya. tempo dia. Udah turun tempo. Kayak Arne Slot. Mungkin sebagai fans Liverpool yang nonton, itu kayak Arne Slot tahun lalu banget sih. Ya, Mungkin dia juga menjaga kebugaran pemain, jadi nggak dicapek-capekin banget. switch-nya juga. Ya sebenarnya Pep ini sih bentuk ya udah adaptasi lah sama pola schedule yang parah kan. Betul. Akhirnya dia Adaptasinya. nggak ini lagi ya, nggak bisa apa sih itu idealis lagi. Idealis lagi. Sebenarnya kan banyak tuh pergantian kayak back tuh jarang starter loh. Kalau kita bahas Liverpool kan udah pasti Virgil sama Konate kan. Oh, iya, Tapi kalau itu City tuh Gvardiol tuh rotasi, terus juga Kusanov juga rotasi semua. Nah, kemarin lawan Brentford Kusanov nggak main, terus ini yang main Nunes. yang main Nunes. Emang rotasinya kencang sih City. Ya. Dan Nah. yang main terus tuh kayaknya cuma Ruben Dias ya. Ya itu yang kayak udah pasti ya. Kalau kan Guardiola udah 2 itu sih. Maksudnya Dan kemarin- kalau nggak sih 2. Yang kanan pun kan Nico kan, O'Reilly itu. Yang apa tuh sayap? Enggak, bek kanannya. Bek kanan Nunes. Mateus Nunes. Oh iya. Kiri. Oh iya, kiri. Kiri. Oh, iya. O'Reilly. Ya. Nah itu City sih sekarang dia berada di peringkat 5 di Premier League sementara ini poinnya itu 13, beda 3 sama pemuncak klasemen ya. Sama Arsenal. Formnya LWDWW. Liverpool formnya WWWLL. Nah, itu City ya ini City is back ya. City is City gitu. Mau bagaimanapun tetap mengerikan lah, kecuali kayak kemarin gitu yang benar-benar sampai Desember pun dia masih ancur-ancuran gitu. Ini kan kita ngelihat City kan bisa ada apa? Ada fitur late game-nya ya yang dia gunain ya. Nah, apalagi nanti kan ada ini ya, ada Serki ya. Kita lihat kalau City ada Serki kayak lawan Wolves lah, bisa lebih fluid. Mungkin ya, karena itu lawan Wolves juga menang besar kan mereka kan. Kayaknya itu terakhir mereka menang besar tuh. Ya, Lawan Wolves tuh. mau Burnley dong. Burnley kan 5-1. Oh iya. Jadi yang lupa. Nah itu mungkin dia takut, mungkin dia cari aman juga. Nah, sedangkan ini pesaingnya City itu Arsenal nyaman di puncak peringkat 1. Topik ada 3 pemain kita. Itu kipernya udah bukan ini lagi ya, Raya ya. Iya. Sekarang Bibi Donnarumma. Berarti pemain Arsenal ada 2. Saliba 3, sorry. Saliba, Gabriel, Gyökeres. Mas Hanif ada berapa? 1. Gabriel ya? Sama aku juga Gabriel. Nah, Arsenal menangkan, nonton juga tuh. Gimana Arsenal? Seperti biasa, Seperti kalau biasa. kita nonton Arsenal udah pasti mainnya position ball. Terus ini menandakan kalau menurutku gimana ya? Arsenal tuh perbedaannya kalau kalian ngomongin City terus Liverpool nurunin tempo, tapi kalau menurutku Arsenal tuh mainnya ya udah tetap sama dari awal sampai akhir, nggak ada sama sekali nurunin tempo. Tapi ada satu momen pasti, misalkan habis babak kedua mungkin 10 menit atau 15 menit mereka itu kayak ya udah nggak bisa megang bola aja, dan aku nggak tahu tuh kenapa tuh. Bukan juga mereka nurunin tempo, tapi ada kalanya juga langsung mereka bisa ngebalikin lagi. Nah, contohnya kayak kemarin habis 1-0 kan. Gak lama itu kita nonton kan yang Oke, Pak. penaltinya Saka kan. Ya, Penaltinya Saka dapet gol gitu. Dan itu udah mau di menit 80-an juga kan. sebenarnya 1-0 gitu ya. Harusnya 1-0. Tapi tiba-tiba ada movement dari Timber yang dia ditarik ya, walaupun Torik bilang sih di depan garis.
bukan di dalam kotak Iya. penalti. Kalau aku sih bilang iya. Ada yang nonton lagi nggak selain Gua enggak. Enggak nonton. kalian nggak nonton ya? Gua nonton tapi tidur. Coba ya. Jangan nonton Mas. Tapi aku 30 gini, menit. boleh gak aku pakai konsep American football? Jadi dia tuh ditariknya di luar lapangan, Tapi jatuhnya tapi sampai ke dalam tuh masih ditahan. Pas jatuhnya tuh di dalam. Oh ya, fallnya di dalam. Iya kan? Gimana gimana? Jadi dia tuh ditarik, itu emang masih di luar. Tapi si Timber ini itu masih bawa. Ya, Pas sudah di dalam, jatuh. jatuh. Ya Tapi fall di dalam, kakinya memang masih di luar. nggak ngaruh. Dia jatuhnya di dalam. Jadi Oh, kalau gitu. kalau fall penalti itu, misalnya kau di tackle nih, posisi badan kau lebih condong kemana? Ini kita nonton aja ya. Dikit. Nonton dikit aja ya nih. Ada di sini ternyata. Ya, boleh nih. Tuh, dia kan ditarik. Tuh. Nah, aku di luar sih itu. Nah, kan aku sependapat sama Aku di Mas Arif luar. ya. Coba Ini- kita nonton lagi ya. Nih, Aduh. ulang lagi nih. ya, ini badannya lebih condong kemana, Pak? Ini posisi dia jatuh, ini posisi fallnya. Kakinya udah di Oh, dalam. kalau kakinya udah di garis, Ah. Oh, fall kalau Fall. kakinya di garis itu. Oh, Jadi- oke, oke. Gini, Rick, nih. Tuh, Nah, ini kakinya fallnya. udah di garis kan. Tuh. Itu fallnya penalti, Pak. Berarti clear ya ini ya. clear. Oh, karena gua nggak tahu kalau misalnya kaki di garis itu fall. Oh. Setahu gue bukan kaki tuh, Mas. Jadi Kalau boleh badan ya. bola kan masuk tuh kotak penalti. Nah, itu yang dihitung langsung badan. Jadi kalau badan kau lebih condong masuk ke kotak penalti, Oh. misalnya nih, badannya Timber ternyata agak belakang dikit. Ya, itu Ah. berarti free kick-nya di dalam. Berarti ada ini juga ada konteks kalau bolanya masuk ke kotak penalti. Mm-mm. Misalnya bolanya di sini tapi badannya lebih condong ke kotak penalti. Iya, ya, nggak bisa ya, nggak tahu ya kalau kayak gitu ya. Cuman setahu gue tuh fall itu hitungannya condongan badan. Gini, soalnya kalau tolak ukur gue sih dari game ya, gue kayak main FIFA, main PES tuh fallnya begitu soalnya. Tapi ya nggak tahu ya. Bisa Peraturan. Tapi bisa Bisa. bisa jadi ya itu dari menit sih. Soalnya Condong memang badan sih masuk akal sih. dia udah dikasih penalti nih. Terus VAR tuh ngecek, VAR tapi ngecek, nggak sampai kayak gini langsung. Iya. Absolutely apa sih kemarin? Absolutely fucking. Nah, maksudnya si wasitnya nggak perlu ngecek dua kali. Udah dari operator aja. Dari operator aja. Gitu. Nah, itu tapi itu nggak jadi keributan juga ya. Nggak jadi keributan juga. Maksudnya itu ya Emang mungkin fall lah. memang fall berarti ya. Fall. Tapi nyaman sih ini kemenangan nyaman Arsenal sedang habis itu match-match berikutnya juga match-match yang ya nggak terlalu sulit lah bagi Arsenal ya. Ya walaupun ini bola nggak ada yang tahu, tapi secara di atas kertas Arsenal harusnya bisa menang. Harusnya Ini dengan 2 poin clear ya dari Liverpool. satu. 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 Kok Setahu gua salah satu. terus sih? Oh, Satu. Arsenal Maaf ya. 16. Satu. oh iya. 1 poin ya. Satu poin. 1 poin clear. Oke. Ya itu pertandingan Arsenal melawan Nottingham Forest. Melawan West Ham United. Salah lah. Pelatih baru. MU akhirnya menang melawan Sunderland Hmm. 2-0 berkat gol dari Sesko. Sesko. Jokernya sudah mau disusul. Punya ini kipernya siapa? Lemens. Jadi man of the match ya dia kalau versi Premier League ya. Tapi kalau versi Fantasi Premier League Benjamin Sesko. Dia versi apa ya? Lemens versi Nggak. MU ya? Lemons Sofa tuh score. Sofa skor. Dia paling tinggi ratingnya. Berarti kalau dari Premier League ngikutin ini ya berarti ya. Sesko ya. Sesko dan Moon betul. Itu lawan. Ya itu. Leeds United, Tottenham Hotspur seperti yang dibilang tadi, Kudus gacor. 1 gol 1 assist. Melawan Leeds menang 2-1. Tottenham satunya mati setel. Bournemouth melawan Fulham. Ini mah udah panggungnya Semenyo sih ini. Wah, Semenyo ini musim depan udah fix jadi inceran klub ini. Udah fix ini. Gacor Semenyo juga. sih pasti diincer sih. Tergantung gimana nih Bournemouth-nya nih. Mau lepas apa enggak? Tapi aku yakin aku ngomong apa ya, ada yang lihat lah di salah satu YouTube, dia tuh fans MU kan. Dia pengen banget tuh Semenyo ke MU. MU. Kalian juga pengen kan? Pengen lah. Semenyo ke Liverpool. Nah, ini pasti bakal seru nih. Dia bakal kemana? Karena ketika salah langkah, ya udah. Kalau pelatihnya masih Amorim sih ngeliat Semenyo di MU, Sayang sih. sayang, plus juga nggak nyambung kan. Nggak nyambung secara taktik dan strategi ya. Mau taruh di mana? Di posisinya Dorgu? Nggak. Posisinya Ahmad? Nggak. Posisinya Sunya? Sayang Sunyanya. Sayang. Walaupun Cunya juga masih sampai sekarang masih belum ngapa-ngapain ya dia. Hmm,
Benar. 007 juga dia. Everton Crystal Palace ini salah satu aset back FBL kita. Ya bukan kita doang sih, maksudnya kebanyakan Premier League ya, apa pemain-pemain FPL ya, manajer FPL itu banyak yang ngambil kalau nggak backnya Everton, Tarkowski udah pasti, kalau nggak Crystal Palace, Lacroix, Richards dan Gehi. Itu dimenangkan oleh Everton dan akhirnya unbeaten streak dia Crystal Palace gagal oleh Everton. Dibully habis-habisan tuh dia gara-gara dia kan sering nge-tweet Ini update bio. change the bio. Iya. Kalah 2-1 di menit terakhir tuh. Gol kocak anjing golnya. Ada yang lihat gak golnya Grealish? Katanya Tapi kesalahan kan bonus ya. ya. Enggak tapin. Kesalahan juga gak bisa dibilang kesalahan sih sebenarnya. Gol hoki sih sebenarnya. Coba ya kita lihat ya sedikit ya. Itu tuh Nah, dari Beto kan nyundul dulu. dia tuh mau buang bola nih. Simonos. Oh, Di iya, situ ada Grealish. Mantul udah ke gawang. Golnya gitu aja. Enggak ditendang sama Grealish. Kayaknya ditendang ya Pak ya? Enggak. Enggak ya? Emang setauku seingatku karena dia clearance-nya kenceng, Bolanya jadi masuk ke Iya. gawang. Oh iya benar-benar. Nih. enggak ditendang. Inilah unbeaten run yang selesai gara-gara dapat Grealish. Modal nge-press anjing. Modal ngepres bro, semangat. Grealish ya, wah wangi si Grealish di Everton. Kayaknya bakal dipertahanin sih ini bau-baunya ya. Atau Apa? ditarik lagi. Ke City. Iya. Tapi menurutku mending Everton ngambil langkah buat permanen Grealish sih. Apain? Lagian juga City kan nggak perlu kan? Nggak no need lah sama Grealish lah. Ya, kan kayaknya juga Grealish kayak Anthony di Real Betis. Bener. Bakal nge-push untuk kayaknya gue lebih nyaman di Everton Iya, ya. Karena bener. dia kan jadi pemain bintangnya di situ. Iya. Tapi Iya. kalau menurutku sekelas Grealish main di Everton mungkin dia lebih cabut ke tim gede di liga lain. Oh, kalau aku malah pendapatku justru dia pengen jadi ininya. Star player. Iya. Tapi Everton coy. Ya, Everton gak sejelek itu, Pak. Tapi- Iya sih. Ini Pak resikonya. Kalau dia nggak masuk tim gede, dia nggak bersinar, dia hilang di timnas. Betul. Sedangkan timnas Inggris kan kalau lu star player Everton, ya lu tetap bakal dilirik kenceng. Iya, betul itu. Contohnya Itu banyak loh kayak Mount, terus juga Mount lagi. Rashford kan sempat dipanggil timnas lagi pas jadi Aston. Ya, Itu juga maksudnya better lu main bagus di tim yang mediocre, tapi lu dipanggil timnas. Atau ya kalau lu main di tim gede ya lu harus ini lagi nyoba lagi. Kayaknya Grealish udah capek deh buat main di City, yakin tuh. kayaknya ya. Apalagi harus dengan banyaknya wingernya City ya sekarang Iya. ya. Ada Omar Marmus juga, saingan dia di kiri. Doku. Dan- Sih, ya agak susah. Dan cara dia selling ke media juga dia udah nggak seambisius main di tim gede. Nah, iya sih. Nah, itu yang cara kayak dia itu yang gue selling. lihat juga nih. Makanya kayaknya dia nyaman gitu. Itu pengen jadi ikan besar di kolam kecil. Iya. Itu tuh kata-kata yang dicari itu. Aku lupa tadi kata-katanya apa. Mantap, Mas. Kok gitu sih salimnya? Ulang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah di level gak enak sekarang. Masa sih? Lanjut ya, match berikutnya Newcastle United Nottingham Forest 2-0. Mampus mampus. Mampus? Ya karena aku sebel sebenarnya sama apa pemiliknya Nottingham Forest. Iya. itu. Kenapa? Mecat Ya itu kan Nono. mecat Oh, Nuno. dipecat lagi. Enggak, iya kan emang dipecat Nuno. Kan ganti itu, Nottingham. Ange. Aneh. Itu kan lagi maksudnya enggak yang jelek banget Iya. gitu loh, kecuali hancur banget nih Nottingham. Diganti sama dia. Mungkin harapan dia pengen main atraktif atau bagaimana? Akhirnya Nuno yang bawa West Ham jadi oke. Ya, walaupun kemarin kalah ya. Awal Tapi kan lawannya. lawannya. Ya, lawannya lawannya. Nah, Walter Made lagi-lagi cetak gol itu adalah Walter Made itu striker transfer striker di musim panas ini paling gacor karena udah Di 4 gol. 4 gol ya. Tapi itu penaltinya keren, Pak. Oh iya jujur. Ya, ke ujung. Ujung bunyi clean gitu ya. Sama cara dia ngambil tuh agak lucu sih Iya. sebenarnya. Gue ke kiri-kiri. Enggak ketebak tapi. Susah. Tapi yang paling ku lihat tuh PD-nya sih. Gila. Maksudnya striker kan Iya, butuh itu benar. ya, butuh PD ya. Benar. Berkumis lagi. Berkumis. itu enggak ada ngaruhnya. Kumis tuh bikin pede. Nih, coba. Aduh, enggak kurang. Ada dia lagi enggak berkumis. Topik. Ada sebenarnya. Ada. Kau nggak mau gerakan itu aja. Lagi makan soalnya ditembak. Kurang pede tapi tetap kelihatan. Iya, kerasa ya. Iya, kalau dari Vibes-nya. teori. Aduh deh. Kerasa ya vibes ya. Selanjutnya Wolves lawan Brighton. Brighton lagi-lagi kehilangan poin penuh karena seri 1-1. Golnya juga dicetak
Di menit 86 Van Heyck golnya Wolf dicetak bunuh diri Verbruggen. Verbruggen. Spesial. Menarik. Kurang menarik. Brentford City tadi udah kita bahas 1-0 tuh kemenangan Haaland dan ya inilah highlight ya. Yang week 7 ini Chelsea Liverpool 2 kali kekalahan beruntun Liverpool di Premier League, 3 kali di semua kompetisi. Apa nih yang sebenarnya terjadi dengan Liverpool? Mana 2-1. King? Kalian duluan aja. Soalnya Mana lebih- Mas Hanif? Lo jangan masa nanya budak lu. Enggak boleh nanya. Menurut gua ini sih pertama ya kalau kita simpulkan satu itu Liverpool belum klik, ketara banget belum klik. Bahkan di line up kan kita bisa lihat Isak, bisa lihat Wirtz, bisa lihat Verges, bisa lihat Mamar juga kan ya, yang masih banyak lapis yang harus dihubungkan dulu ya. Yang kedua juga pemain-pemain baru nggak seperform itu. Contoh kalau kita lihat Isak juga belum nemuin formnya ya, kalau gue pribadi belum ngeliat dia bisa nemuin ruangnya, nemuin celahnya kayak dia di Newcastle lah. Terus yang kedua dari pemain yang underperform ya, itu ada Wirtz juga. Wirtz parah banget, main yang gue sebagai fans Liverpool paling kesel lah, paling gedek lah, karena ya selain dia nggak dimaksimalin sama Arne Slot, dianya juga menurut gue nggak cepat adaptasi sama apa ya yang dimau Arne Slot gitu. Kan kita kemarin sempat ngobrol ya Pik ya, pemain 135 juta tuh selalu diharapkan untuk langsung settle cepat lah. Cuman pada akhirnya Wirtz asu gue udah sampai capek. Biasanya gue ngeliat Udah sampai Zoboslai, nggak ada tenaga iya, ngomongin. lihat Zoboslai itu kan biasanya kuat ya di sepertiga lini gitu. Terus lihat Wirtz ditabrak, badannya goyang-goyang gitu, kayak agar-agar. Gue udah males. Tapi kan kemarin sebenarnya juga Slot pasang ini kan pakemnya di musim lalu. Iya, pakemnya di musim Slay, McAllister sama Gravenberch, cuman juga Nggak works. nggak work juga. Cuman yang dinotis dari pakem pakem musim lalu ya, 3 itu ya sebenarnya lebih strong sih as a midfield ya. Cuman memang Liverpool tuh nggak kalau kita lihat ya misalnya Arsenal gitu atau misalnya kita lihat City gitu, dia tuh bisa ada 5-6 pemain yang nyerang defensive line. Iya. Sedangkan Liverpool itu belum ketemu defensive line, bolanya udah kepotong. Itu yang nyebelin. Faktor hilangnya banyak. Kalau kita lihat Wirtz, ya sebenarnya faktor utamanya Wirtz ya. Wirtz itu dalam satu pertandingan bisa hilang bola 21 sampai 15. Dan itu untuk angka seorang attacking midfielder itu buruk banget. Terus yang kedua juga kita punya defensive line yang nggak bisa distribusi ke tengah. Contoh ada Bradley, ada Konate. Itu sangat buruk dalam progresiin bola dalam. Padahal kemarin kita lihat musim lalu Konate udah berkembang banget dari long pass, dari short pass. Musim ini mulai down lagi. Kenapa? Emang bukan tipikal mainnya sih. Tapi menurut gue faktor Liverpool itu cuma 2 itu tadi. Belum ketemu kliknya. Sama yang kedua pemain yang baru sama pemain lama juga underperform. Semua pemain, bisa dibilang semua pemain. Nggak ada yang perform. Kalau kemarin juga kipernya si siapa? Amar. Itu juga panik kalau dapat Ya. dia nggak bisa playing ball. Jadi mendingan ke leher lah kalau kataku. Iya. Masih mendingan ke leher. Memang kalau ball stopping ya Mamar tetap Ya, Mamar ya. tapi bagus. dia walaupun bola deket lompat. Benar. Tapi itu sih yang nandain dia ball stopping bagus sih, Mas. Iya. Kayak kalau kita lihat contoh dari rumah terus si siapa? De Gea itu. Dia bola pendek, dia nggak ngandelin postur gitu yang kayak gini kayak Neuer gitu. Dia lebih pingin jatuh. Iya. Karena kenapa pingin jatuh? Karena dulu gue pernah nonton tuh kiper itu kenapa jatuh, lebih milih jatuh karena lebih gampang trajectory bola itu mental kemana, karena kan tangannya lebih terarah kan. Yeah. Kalau kau gini kan random nanti jadinya. Nah itu ya emang tipe ball stopping banget sih, beda lah sama Alisson. Cuman disayangkan banget kalau ke press dia Iya. biasanya nyari kaki ya Mas. Mana pakai kaki kiri lagi. Jadi lebih deg-degan ya buat kita yang nonton terbiasa dengan Alisson yang kaki kanan. Ke leher juga kayak kanan. Iya, Keller untuk ball playing ya bagus sih, bagus bagus. banget lah kalau Leher bagus banget. Bahkan di Brentford
tiap ada tendangan di area pertahanan Brentford, itu pemain Brentford maju semua, Kelleher yang ngambil. Dan bolanya nggak pernah nggak nyampe. Pasti nyampe. Kalaupun nggak tepat ya minimal ada yang menang udara gitu. Jadi kan itu tetap nyampe kan. Iya. Terus gimana? Ya itu dua itu tadi gue Kalau bilang lo sih apa klik. dua tadi? Bisa disebut. Belum ngeklik antar pemain sama pemain lama dan pemain baru itu nggak underperform. Belum ngeklik antara pemain berarti. Sebenarnya kalau kemarin kan sempat bahas idenya slot ya. Ya. Gue sih aman sama idenya slot. Cuman mungkin eksekusi pemainnya yang belum terlalu kelihatan. Soalnya idenya slot tuh kelihatan. Di awal musim sangat kelihatan kok, overload kiri, terus juga nanti ada rotation juga dari Gakpo sama strikernya, mau itu Ekitike, mau itu Isak. Nanti ada Salah yang nyerang dari tiang jauh gitu. Cuman sekarang itu nggak bisa kelihatan lagi karena bolanya belas nggak Nggak nyampe progresi. ya. Iya. Itu sih. Ya kalau mau ditambahin 3 itu tadi mungkin underperform, apa tadi? Ini nggak klik sama defensive bolanya line nggak nyampe. nggak bisa nyampein bola. Soalnya Nggak kemarin bisa tuh eksekusi. aku lihat banyak ini Pak, banyak bola hilang dari Chelsea, cuman counternya nggak pernah nyampe ke depan, Nggak pernah di nyampe. tengah udah kepotong. Itu jelas ya karena Chelsea itu sebenarnya pincang banget. Pincang Bahkan di orang. laga itu dua back utama itu harus diganti. Cedera loh. Tetap nggak bisa manfaatin itu gitu Liverpool. Gimana Mas? Kalau kau sebagai fans Liverpool juga nih, nanti kita perspektif fans lainnya yang nonton juga. Kalau aku ngerasa di sistemnya Arne Slot ini yang kurang tuh sistem pressingnya di depan ya. Oh iya. Jadi trigger pressingnya kalau di zaman Klopp, ya nih kalau ada satu pressing, yang lain tuh support buat yang apa? Buat iniin pemain yang lain. Cuman nge-shadow. kayaknya di sistemnya Slot tuh satu-satu doang. Jadi biar bolanya ke depan. Kemarin juga pas golnya Caicedo si siapa? Yang marking Caicedo, McAllister itu kan dia bingung kan. Iniin dua pemain. Nah, pressingnya kalau dari aku yang kurang ya. Tapi sisanya dari Sama. Iya sih, sama ini juga Mas ya. Kalau kita lihat pressnya udah nggak setinggi dulu. Iya. Benar. Terus triggernya nggak banyak sekarang. Kalau dulu kan bola kalau ke sideline langsung gini bentuk apa pentagon. Betul. Bahkan kadang sampai kiper pun orang kayak Jordan Henderson tuh nyampe situ. Sekarang jarang. Oh, ini Pressingnya, Klopp ya. Klopp. Nah, soalnya dia ngomongin Arne Slot yang musim lalu. Slot musim lalu tuh juga tinggi. Iya. Sebenarnya Klopp masih tinggi. Cuman menurutku ini sih kayaknya Slot itu kan orang data kan. Kayaknya data pressingnya misalnya kita lihat Ekitike gitu atau yang lain-lainnya ya, yang di gelandang misalnya. Itu memang nggak sekuat kemarin mungkin. Jadi dia Slot lebih fleksibel mau nurunin pressnya, cuma jadi resiko. Nah, minusnya kalau di tengah udah kelewat, kita tahu sendiri backnya Liverpool kan nggak ada yang tipe press, cuman pamer pantat kalau itu pandai ya. Pandai doang sih yang lebih pamer pantat Mas. Sebenarnya ya itu tadi, Modip kan ngomongin Konate kan yang off kan. Ya itu sebenarnya kelemahan Van Dijk yang kayak gitu tuh ditutup sama Konate. Ya. Cuman Konate-nya juga ya itu nggak perform gitu. Kalau mau ngomongin secara pemain yang walaupun sejelek-jeleknya nih ya Van Dijk itu masih oke gitu daripada Konate. Gitu. Sebenarnya anomali ya. Kalau ngeliat statistik musim lalu, Van Dijk tuh nggak banyak terlibat anjir sama action defense. Misalnya kayak clearance. Iya benar. Terus juga buang bola. Van Dijk tuh lebih concern sama garis ya. Terus dia bisa lebih dilihat juga dari gaya mainnya kan. Dan nama blocking biasanya Van Dijk tuh. Nah, itu yang tugasnya clearance terus juga interception itu lebih ke Konate sebenarnya. Kalau Konate-nya down, Van Dijk jadi punya Defcon di FPL. Iya. Nah, ketika Van Dijk punya Defcon di FPL itu anomali, Pak. Itu udah pertanda defense kau busuk. Nah, terus itu acuannya tuh ya, FPL pasti tahu. Karena Van Dijk tuh back build up anjir, back nggak banyak terlibat sama action defense, tapi lebih kayak Saliba lah. Saliba itu pasti action defense-nya 7 kali. Ya makanya kelihatan Gabriel kan, Iya. yang mentereng kan. Bahkan dari segi dia nyetak gol juga gitu ya. Itu kan kerjaan-kerjaan si Saliba kan yang ngasih ruang buatnya Gabriel kalau untuk nyerangnya ya. Kalau untuk yang bertanya itu kita juga bisa ngeliat yang main kotornya tuh Gabriel yang main kotor. Sama kayak Konate kan yang main kotor lagi. Kotor. Mungkin dari fans Arsenal ingin menanggapi. Ini apa sih yang terjadi dengan Liverpool gitu? Ini kan atau mungkin dari sisi Chelsea-nya.
Dia kan bukan fans Chelsea. Kalau fans Chelsea sih kayaknya ya sebenarnya mereka juga Kaget ya, itu menang. Kaget. Yakin deh itu kaget. Tapi Chelsea gue mau nambahin deh satu. Kenapa? Chelsea itu jadi atraktif banget semenjak Estevao masuk. Iya, Estevao, benar Ya, itu. Dan bahkan setuju. gue pas Estevao sub gitu ya, gue udah aduh anjing, ampun Neymar kata gue. Jangan Benar. digoreng terus kata gue. Gue ngeliatnya kayak ini sih, Chelsea punya regenerasi Willian dulu gitu. Yang mainnya stepnya tipis gitu. Gak kayak Neymar sih, Neymar kan eksplosif ya. Ya. Kalau kita ngeliat Willian kan dribblenya simple, nanti banyak dribble kecil gitu loh sampai depan kotak. Nah, Terus itu ngacir Estevao. gitu ya kayak Willian Ah, dulu kan ngacir kan tipikal ngacir. Willian kan. Tapi nggak suka dorong bola jauh. Iya. Itu sih Estevao pembeda Pembeda banget. banget ya di match itu ya. Apalagi dia Pembeda. masuk menit 70 atau 80-an. Iya, Jadi masih seger banget itu. Brengsek ya. Makanya sampai akhir pertandingan gak ada keringat, Pak. Iya. Tapi ngegol ya. Tapi ngegol. Ya, itu bagus. Kata gue, ih anjing orang masih bersih gitu. Sama ada satu lagi tuh lewat di timeline Twitter gue tuh Mark Gui. Narik Van Dijk dia. Itu ada perannya Mark Gui ternyata Ya. kata fans Chelsea kan. Coba lihat bagaimana Mark Gui menarik Van Dijk. Terus gue perhatiin ya juga ya. Jadinya itu kosong tuh bagian umpannya karena harusnya Van Dijk ada kan di situ kan di tengah untuk motong jalur Ya. umpannya dia ternyata. Sebenarnya kan di stretch kan. Iya. Mereka ngejauh dari apa rekannya. Karena harus marking Mark Gui. Gui. Boleh juga nih Mark Gui. Boleh diambil ya. Enggak. Ini enggak usah. Dia belum terlibat. Ini nggak usah, itu juga dia masuk karena ya Chelsea lagi pincang banget itu. Gimana Mas? Kalau kamu Mas? Elking. Mungkin bisa jadi yang kayak diomongin itu pasti bener ya, karena pemain mungkin belum klik. Kalau sistemnya kan pasti apa ya, dengan cara main agak susah lah satu pelatih itu ganti sistem tuh langsung radikal gitu loh. Pasti sistemnya tetap sama, tapi karena pemain yang baru, even dua dia nggak bisa apa namanya nyatu dengan sistem atau dengan pemain lama. Tapi kalau menurutku, aku nggak tahu ya kalau cara mainnya, memang nggak pernah aku lihat Liverpool tuh main bagus lah. Aku sering banget kan nonton kalian nonton Liverpool. Nggak ada yang ini. enggak Sekarang yang musim musim ini. Pertandingan pertama kan nonton juga, tapi mungkin karena masih pertandingan pertama oke lah. Ya. Terus itu mulai alarmnya tuh sering gol-gol di menit terakhir tuh. Gol-gol di menit terakhir, bahkan yang lawan Newcastle, dia kan lawan 10 pemain. Itu malah bisa kebobolan 2 gol ya. 2-0. Udah 2-0. Untung di menit terakhir gol lagi. Terus lawan Arsenal oke lah, Arsenal juga main buruk pada saat itu, tapi Liverpool juga nggak megang bola pada saat itu. Nggak bagus juga itu. Nggak bagus juga. Sampai 3 kali malah kalau dihitung dengan champion kan. Ya sama Galatasaray ya. Galatasaray. Menurutku di nextnya semoga ini kan ada jarak nih 2 minggu ya, tapi kan walaupun jarak gini mungkin pemain Liverpool banyak yang dipanggil buat ngebela timnas, tapi menurutku harus berani sih slot mungkin tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Menurutku ganti total gitu loh untuk jadi efek kejut. Menurutku walaupun lawan MU ya agak riskan, yang kayak nggak perform misal Salah ya, memang itu pemain bintang kalian, tapi ada kalanya kok pemain bintang tuh bisa diganti gitu loh. Terus kayak Gakpo misalkan atau Pasti emang udah harus. Ekitike bisa dimainin di kiri, terus si siapa Wirtz gitu kan, mungkin posisinya AM dijadiin CM kan ya. Iya. Coba-coba kayak gitu kan, siapa tahu Coba-coba lagi. Coba lagi. ya maksudnya Nah, tuh sih. nothing tulus aja Oh, gitu gitu. Pak. Sebenarnya kalau mau maksimalin ini ya, maksimalin Liverpool sekarang menurutku terbaik itu adalah coba main 3 back sih sama 5 back. Kalau memang pengen maksimalin punya, jangan beli Frimpong yang back agresif ya. Iya. Mending Frimpongnya ada di sisi itu. Dan perannya Salah mau sama Wirtz tuh bisa lebih berguna tuh. Salah either jadi shadow striker kalau memang Salahnya udah nggak efektif buat dribble dari flank kanan gitu. Mungkin dia lebih di antara half space striker gitu kan, dan bisa maksimalin Ekitike sama Isak tuh di situ. Ya. Cuman minusnya ada beberapa pemain yang nggak main. Contoh Gakpo, terus juga yang bisa nggak main tuh kayak siapa ya? Sebenarnya main sih, malah lebih main semua. Misalnya 3-5-2 ya kita ambil. 3-5 back 3 mungkin Van Dijk,
Konate, bisa Gomez, atau bisa juga kalau mau ide gila Gravenberch jadi gelandang gantung, jadi back, jadi apa ya bahasanya tuh? Back tapi DMF juga. Libero. Nah, terus kirinya bisa pasang Kerkes, kanannya bisa pasang si Frimpong, tengah tiganya si apa? Wirtz, terus Maka sama Zobo. Depannya itu Ketika sama Isak. Ekitike sama Isak atau Ekitike sama Salah. Isak salah. Isak Salah. Menurut gue sih paling bagus kalau partnernya Salah itu Ekitike. Karena kalau Isak mending Isak sama Ekitike sekalian. Karena kalau ngelihat geraknya Ekitike itu lebih ke sisi kiri. Sedangkan geraknya Isak itu heat mapnya lebih ke kanan. Jadi mending Isak ini jadi pengganti Salah dan Salah jadi pengganti Isak. Kalau memang mau main back 3 ya. Salah tuh udah berapa sih umurnya? 3-3, Pak. Menurutku Salah tuh boleh tuh dicoba jadi AMF. AMF. Jadi AM. Ah. Soalnya misal kayak Messi di umur segitu juga udah jadi AM. Iya. Iya kan? Ronaldo juga di umur segitu jadi striker. Jadi striker. Iya, secara naluriah gitu Secara ya. naluriah. Karena kalau Ronaldo kan lebih banyak nyetak gol, Iya. jadi pindah tuh dia. Pindah. Kalau Messi kan playmakernya, wah udah nggak ada yang bisa ngalahin sih angkat tangan sih. Siapa pemain yang lebih baik daripada Messi sebagai playmaker sih? Nggak ada sih. Nyetak gol Sebenarnya sih bisa, asis daripada bisa. AM mending striker sih. Karena SS. Salah kan lebih SS atau striker. Ya jadi dia partneran lah sama striker satunya nih. Tapi harus berpartner ya. Harus jadi berpartner. striker tunggal Nggak bisa Ronaldo striker ya. tunggal, nggak bisa. Ya sebenarnya kan banyak ya kalau zamannya Klopp Salah jadi striker tunggal tuh sering tuh. Sering. Cuman ya untuk Salah sekarang sih better dia jadi ini, jadi partner seorang striker gitu. Misalnya kalau memang Ekitike sih sebenarnya yang berpengalaman buat ngenakin seorang striker. Iya, Dia kan Marmus. punya Marmus gitu. Sebenarnya Isak sama Ekitike kalau main bareng menurut gue bahaya sih. Salah ini kalau kita ngeliat karirnya mungkin 2 tahun lagi karirnya. Karena sesuai dengan ininya juga, Pak. Kontrak. Dia memang udah masanya sih buat dia habis gitu. Dan cari posisi baru gitu ya. Sebenarnya kan lemahnya Salah musim ini kan dia ini sih decisionnya yang makin jelek. Ball decisionnya kalau dia megang bola tuh decisionnya nggak kayak dulu gitu. Decisionnya ada kala dia dribble 4 gitu. Kalau sekarang tuh dia mau dribble malah passing, dia mau harusnya passing dia malah dribble. Sering banget tuh. Ada momen kayak gitu. Kayak contohnya pas lawan Galatasaray itu yang kita nonton banyak sampai pasti ketiduran itu. Iya, sampai ketiduran. Dia masuk, kan Salah masuknya telat tuh. Ya. Bahkan dia masuk tuh decisionnya salah semua aja. Menit berapa ya dia masuk? 60-an. 70 atau 60. Karena dia di bench ya dia. Tapi menurutku underperformnya Salah ini juga karena skemanya sekarang kan nggak ada ini kan bola-bola daerah karena kan Iya, benar. juga lambat kan progresinya ke depan. Nah, ya. Otomatis Salah nggak dapat bola-bola kayak gitu. Iya, benar. Setuju aku. Susah jadi. Ya itu sebenarnya sih balik ke ini ya, ke apa yang dibilangin Munif, belum klik antar pemain. Dan kalau gue sih boleh, atau ente udah ngomong belum sistem yang belum jelas? Iya. Ada nggak di poinnya? Enggak sih, gue bilang sistemnya jelas, cuman nggak bisa dilakukan pemain. Nah kalau aku sih ngelihatnya sistemnya nggak jelas kalau aku. Mungkin ini agak ini ya berbeda dengan Munif ya. Ininya sih sama dengan Munif sisanya, karena itu pemain rata-rata baru semua nih di posisi-posisi yang emang yang sebelumnya tuh adalah posisi yang vitalnya gitu, kayak Dias cabut, Arnold ya, apalagi Arnold ya ini ya Itu sih yang paling itu sih udah pasti you close ya bagi kita ya, bagi Liverpool sorry mas, ini soal mayoritas Liverpool mas. Nah itu antara dua kita yang di musim-musim sebelumnya tuh ngelihat back sayap kita dengan sayap kiri kanan kita tuh terkoneksi dengan sangat baik ya. Di musim ini kan belum ada tuh chemistry antara belum dua. ada. Yang misalnya di sisi kiri lah, yang mungkin bagi fans Liverpool lain akan setuju kalau kita tuh gedek sama Gakpo karena decision making dengan Kerkes pun dia juga Kerkes yang udah overlap lah, dia bawa bola dengan gerakan template 5 langkah dia itu sampah banget sih itu. Nah itu kayaknya ya Kerkes juga mungkin gue nggak dioper ya anjing gitu. Dia udah overlap padahal gitu. kalau mau wancu-wancu pertandingannya Liverpool Chelsea itu harusnya si Gakpo tuh belajar sama Garnacho. Karena Garnacho tuh dia nggak neko-neko, nggak dribble segala macem. Kalau Kukurela bantuin diumpan. Ya, itu setuju. Tapi kan dia
Masa dia mau belajar mau lihat satu match. Itu agak Sebenarnya aneh juga. itu trigger sih. Harusnya Gakpo tuh ngerti lah. Kalau lu sering passing ke Kerkes, one moment back itu punya mindset gini, oh dia bakal passing nih ketika Betul. overlapping. Nah, itu Nah, tuh, pinter. ketika lu udah tahu body language-nya back itu pingin ngang-cover orang yang overlapping, lu dribble. Itu. Jangan bodoh Gakpo. Maksudnya kita nggak ini ngomongin kelebihan Gakpo ya. Gakpo tuh sangat bagus narik defender. Gakpo tuh sangat bagus koneksi antar striker. Tapi koneksi dia ke wingback itu Itu sampah. busuk banget. Itu mungkin dari awal dia datang ya. Dari awal dia Kalau datang. bisa dibilang nggak ada improve di bagian situ. Kadang Iya. kan dia winger ya. Dia Ya, kita winger. mengharapkan dia menciptakan sesuatu yang kreatif selain dari gol gitu ya. Dan dia tuh bagus musim kemarin karena dia nggak terlibat sama winger. Dia main di sisi kiri, Pak. Cuman dia jadi kalau gue dulu pernah denger ya di Football Meta. Oh ya, white target man. Jadi dia tuh tetap target man, mainnya jauh di ujung garis back, tapi jadi target man. Contohnya white target man tuh dulu di Madrid Ronaldo. Ronaldo tuh white target man. Dia nerima bola di sisi kiri, jelas di sisi kiri, cuman di ujung. Nah, itu sama tuh kayak Gakpo. Cuman musim ini Gakpo tuh diminta buat lebih terlibat sama progresi, mau itu progresi lewat dribble, mau itu progresi lewat passing. Dia progresi lewat dribble jelek, progresi lewat passing nggak aware. Jadinya kacau. Memang dia punya shoot keras banget. Dia punya sprint juga yang sebenarnya kebut gitu. Dia tuh Betul. tipikal pemain yang kebut. Cuman kan ketutupan semua kalau ruangnya nggak dikasih. Ya, itu setuju. Itu yang di bagian sisi kiri. Di bagian sisi kanan, jangan mau ngomong chemistry dulu deh. Itu posisi bek kanan aja belum jelas. Si Arnold Slot tuh mau masang Zobo, apa Frimpong, apa Bradley. Ya gimana sih salahnya mau terkoneksi gitu. Iya. Kalau posisi itu aja nggak terkunci gitu. Itu yang kayak ini sebenarnya mau kayak gimana gitu. Iya. Malahan ada 2 bek kanan murni, tapi masa yang lebih baik Zobo Iya. yang bukan di posisi natural ya. Bener. Gue tuh tadi siang ngebaca ini nih dari The Flanker, tahu kan The Flanker? Iya, Ada. Itu dia ngebahas Liverpool. Ini gue bacain aja ya. Iya. Mungkin ada yang setuju nih. Salah satu penyebab tweet dia, salah satu penyebab Liverpool jelek itu karena dia bilang nih, yang pertama fullback mereka nggak bisa bantu build up. Oh, ini sama nih yang udah gue bilang. Profil pemain yang dibeli beda. Yang kedua, Liverpool suka build up dengan 3 pemain di bawah slot. Tapi fullback nggak bisa involve di sini karena progresinya jelek, beda dengan Robo atau TAA. Yang selanjutnya, ketika fullback masuk ke lini kedua, mereka juga nggak anti press kayak TAA, jadi nggak ideal juga sebagai target umpan. In short, fullback mereka useless di fase build up. Situasi ini mengorbankan Gravenberch dan Wirtz yang harus turun bantu build up. Benar. Kerkes bisa dijadikan contoh, kata dia nih. Silakan tonton dia di fase build up, lihat aja outputnya. Kalau nggak umpan balik ke Van Dijk atau kiper, umumnya hilang bola. Nah, ini hilang bola yang sering kita keselin nih. Iya. Yang sampai ke depan aja belum, di tengah udah kepotong. Ini yang dikompensasi slot dengan pemain lain dan bikin Liverpool jadi nggak maksimal. Karena kalau menurut Flanker, karena itu nggak jalan, gelandang dan striker atau wide-nya itu tumbalnya itu loh, Benar. menambel Iya, itu semua. nambel. Karena itu nggak jalan kan. Iya. Kan kemarin juga pernah bilang kan loh, kayak yang Wirtz jadinya harus ada di sebelah kiri, Ah. harus ada di sebelah kanan gitu. Sedangkan Wirtz itu harusnya ada di lini ketiga di antara gelandang sama striker yang itu namanya batas ambang zona 14. Kalau Slot itu kan selalu punya zona 14 ya. Yang dulu kita lihat Zobo seharusnya banyak nyetak gol sama assist di situ. Yang wah ini anjing Zobo. Kemarin kita ngerasa kurang Zobo itu sebagai gelandang serang kan karena dia Nggak kreatif. nggak kreatif. Nah terus Nggak ini lu masuk. punya Wirtz. Malah polanya udah nggak kayak dulu. Oh, Sayangnya di situ. Sebenarnya zona 14 tuh zona 14 itu di mana sih? zona 14 tuh ini di buletan penalti yang bulat kecil tuh. Oh, di Kotaknya. kotak penalti lawan yang bulat dari Iya, luar. itu Oke. zona 14. Nah, Oh. itu harusnya jadi zona yang bikin lu punya decision. Either lu mau dribble, lu mau nge-shoot, lu mau passing. Nah, itu di situ tuh Itu decisionnya. harusnya tuh perannya si Wirtz tuh di situ ya, karena Iya. tuh sebagai IM juga ya Ah. dia. Mungkin bisa dilihat contohnya tuh ini kan tipe-tipenya juga sama ya menurut gua, Iya. kayaknya kayak si Odegaard nggak si Wirtz itu. Eh, Elegannya juga kayak kalau gua ngeliatnya ya, Iya. Harusnya. lembek-lembeknya Harusnya. juga kan kayak Odegaard juga ya. Maksudnya Ah. kalau Odegaard ngebantu defense itu kan kayak aneh gitu ya. Iya. Dengan badan dia atau ngelihat dia cara main tuh kayaknya dia nggak sekotor ini deh mainnya gitu. Sebenarnya gua malah kurang setuju kalau lu bilang dia harus mirip Odegaard. Bukan harus mirip, maksudnya Ah, secara enggak, profil kayaknya mirip sama Odegaard. enggak, dia secara pemain tuh kalau kita lihat dia itu lebih mirip sebenarnya Jerman ya agak unik ya. Punya dua
tipikal gelandang yang sama. Wirtz tuh mirip sama Musiala. Dia lebih suka progresi bola dan dia nggak suka jemput. Nah, kalau jemputnya Musiala itu emang difasilitasi lah sama company. Ketika Musiala jemput, itu harus ada selalu dua pemain yang di dekat Musiala buat support dia. Ketika Musiala either mau dribble, either mau passing, itu ada yang support. Dan itu udah pernah dibahas tuh yang sama Football Meta, yang kalau Musiala cedera, Bayern itu selesai. Kalau masih pakai sistem yang sama ya, ternyata kan sistemnya beda. Terus kalau Wirtz ini sama juga. Kayak Musiala berarti. Kalau kayak Musiala di Leverkusen juga begitu. Dia tuh selalu dekat sama Grimaldo, sama Ezequiel siapa sih? Palacios. Dia selalu deket itu. Kalau nggak Saka yang cover di belakangnya lagi. Sedangkan di Liverpool, kalau dia mau dribble jauh gitu, pemain kita kan lebih suka apa ya? Kalau udah di passing, kontrol lagi, pemain passing kontrol lagi. Bukan yang passing buat tujuannya untuk Wirtz tuh bisa pindah ke posisi sini. Bukan sebagai pemantul, tapi lebih suka megang bola. Contoh McAllister. Misalnya Wirtz turun nih ke daerah kiri, dapat bola, passing ke Maka misalnya. Maka itu pegang bola, dia ngeliat yang lain lagi, scan yang lain lagi. Sedangkan kalau lu lihat Wirtz di Leverkusen tuh nggak gitu. Plus geraknya Wirtz tuh terlalu ke bawah, sama kayak Odegaard. Cuma Odegaard jelas pemain elit buat ngelakuin itu. Odegaard tuh emang punya spesialitas buat selalu menjadi opsi passing. Nah, jadi Odegaard mau turun ke defense, mau turun ke apa, itu emang tipe kalau mainnya Odegaard. Tapi Wirtz ini lebih kayak mungkin kalau kita compare selain Musiala, De Bruyne. Dia suka megang bola di area-area yang bahaya. Mau itu di ujung kanan, mau itu di ujung kiri, mau itu di tengah. Tapi di depan, bukan di belakang. Kalau dia mau di belakang, ya disediain opsi kayak Musiala tadi. Cuman kan nggak bisa kan. Slot belum punya taktik itu tuh buat nyediain itu. Karena back kita tadi yang dibaca di flanker jelek secara build up kan. Profilnya beda ya. Profilnya beda. Ya, kita kan sebagai fans Liverpool Ya. bertahun-tahun menonton dua fullback Magic Iya. itu ya. Ya, gimana ya standar kita ya tinggi jujur. Jadi mungkin ekspektasi ada yang bisa turunin nyampe kayak kanan. Iya. Dari kanan bisa robot, ke kiri. apalagi robot zaman di prime anjing, ngepres sampai kiper. Press. Sampai Bahkan ke kanan dia. Sampai lawan Chelsea semalam tuh masih dribblenya juga masih kenceng dia. Cuman Masih mungkin bagus. stamina-nya ya. Ya mungkin bisa dicoba ya. Sebenarnya Robo itu yang udah menurun tuh crossingnya sih. Ya itu Successful udah ada dari crossing. musim lalu juga. Oh, udah busuk tuh orang. Sebenarnya mau masukin Kerkes tuh karena Kerkes kan mau successful cross di Premier League. Cuman Kerkesnya nggak punya opsi buat berada di titik cross atau nggak dipassing sama mas-mas Belanda itu buat ngasih cross. Sebenarnya kan kalau kita ngeliat Kerkes tuh kalau bakal crossing nih, dia bakal bagus kalau itu dikeluarin terus ya. Dia bakal spam crossing gitu. Either dia ngincer yang jauh kayak buat kesalah atau dia ngincer yang dekat atau di antara back ke Isak gitu. Bisa gitu. Isak tuh keren banget ininya. Bisa dimakan terus tuh sama Isak. Ya itu lah. Isak tuh sebenarnya tinggal dimanfaatin aja. Isak tuh dikasih bola, dia tahu bola itu mau kemana. Kayak asis di lawan Chelsea. Iya. Isak tuh cuman coba kalau kita ngeliat profil Isak itu yang paling menonjol, baca ruang. Udah, jadi lu tinggal bola tuh sering di depan aja dan biarin Isak tuh nge-scan terus-menerus bola ini bakal jatuh kemana. Udah, dulu bakal dapet gol. Masalahnya Isak nggak punya itu dan Wirtz juga nggak difasilitasi untuk ngelakuin itu. Iya, dan juga mungkin perlu tambahan juga Isak itu kan mainnya tuh dia juga tipe pemain yang bawa bola gitu loh. Ya, Iya kan? Aku memang nggak sering banget nonton Isak, tapi Arsenal kan Sering dibobol Isak. sering dibobol sama Isak. Sampai ke Liverpool. Jadi Isak itu ya udah kayak mainnya itu dia memang penyerang tengah, tapi dia dribble juga Dribble gitu juga. loh. Dribble dari belakang atau dari samping nanti dibawa ke tengah gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa sistem yang harus dirubah kalau mau menggunakan Isak. Dia nggak bisa jadi target main kayak benar. Gyökeres misalkan atau Nunes Nunes. yang so-so lah untuk dribble, tapi ini magic loh sebenarnya. Dan kalau tadi mau nambahin terkait Wirtz ya, kalau kau bilang sama kayak Odegaard, yang pertama Odegaard tuh jarang banget untuk bawa bola dribble. Jadi dia tipenya kalau Munif tadi ngomong dia selalu jadi opsi untuk passing. Nanti dia tuh alirin bola lagi, dia nyari posisi lagi.
biar yang habis dia umpan ini misalkan ke kiri ke Rice. Calafiori Oh, misalkan. Nah, nanti dia tuh udah ada di posisi antara apa ya? Kalau di samping tuh pasti udah ada Rice, tapi dia tuh di sampingnya Rice lagi. Jadi ada dua opsi Iya. si Calafiori itu. Nah, jadi dia selalu ngebuka Iya. ruang. Tapi kalau Wirtz yang kulihat, ya dia juga di depan gawang ya karena cara mainnya mungkin skillful juga ya harusnya. Skillful sih. Dia tuh sangat terlihat ya skillfulnya. Dia selalu ada 1-2 trik gitu yang bisa dia lakuin buat ngelabuin lawan. Bukan trik dribble, kadang trik passing malah yang lebih condong ke dia tuh. Makanya kemarin kalau di compare sama Ozil kan banyak trik passing kan. Iya. Tapi profilnya beda ya jelas. Cuman secara skill dia lebih condong ke Ozil gitu yang skill passing ya. Kalau kita bahas skill passing doang. Cuman ya itu bedanya kalau Odegaard tadi orkestrator mungkin yang lebih ngatur gitu tempo ya semua di Odegaard gitu. Cuman kalau Wirtz ini itu sih lu kasih bola berharap dia ngeluarin output kreatif terus menerus. Ya. Kayak yang lu pernah ngomong Rick, lu berharap dia itu jadi kayak Coutinho. Betul. Dia itu memang kekuatannya di situ harusnya. Harapan semua fans Liverpool sih ya, karena kan udah lama nggak dapetin nomor 10 ya. Dan kita nggak pernah punya playmaker lu selama ini. Selalu gelandang kerja keras. Ya playmakernya kan Arnold kan. Terakhir Coutinho lah kalau secara posisi ya. Cara posisi. Dan yang kami favoritin ya pasti kalau gue nih, kalau aku favoritin ya pasti Coutinho. Makanya aku berharap banyak sama Wirtz ya karena pemain favoritku di posisi tersebut. Ya. Ya ini gimana ya? Ini cukup panjang ya pembahasan Liverpool ini ya. Jadi busuk soalnya. Jadi ya gimana ini kan ada waktu 2 minggu bagi Arne Slot ya dan pemain-pemain yang nggak dipanggil ke timnas gitu. Kan mungkin dia bisa coba-coba dulu ke pemain-pemain yang belum pemain inti gitu. Ya. Ya harusnya sih ya akan terjadi perubahan ya. Kalau emang nggak terjadi perubahan ya berarti emang ya nggak agak-agak dongo juga gitu ya secara sebagai pelatih. Ya, bagus sih sebenarnya. Gak Gak apa-apa lah ya kayak gini. Ada waktu 2 minggu. Ya itu paling. Ya. Kalau dari gue ya ini terakhir ya dari gue nih. Kalau gue sih masih percaya sama Wirtz pasti. Kita semua pasti percaya sama Wirtz ya musim masih panjang. Tapi secara urgensi kalau gue adalah coba tolong digeser dulu mas-mas Belanda di kiri. Kalau gue itu. Kalau lu nih. Kalau gue juga setuju. Either mas-mas Belanda itu udah dulu atau mas-mas Mesir itu udah dulu. Dua orang itu ngalah sih sebenarnya. Dan salah satu aja tapi jangan dua-duanya hilang karena kita nggak punya stok winger banyak ya. Dan itu pasti drop quality banget. Jadi salah satu aja. Kalau memang pengen Salah yang main, Gakpo turun dulu dah. Soalnya secara komposisi aja ya kita lihat ya. Dua-duanya itu suka cut in anjing. Dan itu sama. Gupak bikin striker tuh nggak punya banyak ruang. Lalu kalau numpuk-numpuk banyak pemain di lini terakhir, pusing bangsat. Gue juga nggak mau. Makanya lebih better coba dulu aja lah siapa kayak mau itu Chiesa, mau itu Rio, silahkan. Oh ya Rio ya jangan. Chiesa sih. Kalau Chiesa harusnya Chiesa. Bisa sih dia harusnya. Sumpah. Chiesa tuh info. Bahkan kalau kita lihat best player Liverpool ya, mungkin kalau attacker tuh ya pasti Chiesa. Dan baik juga. Itu lagi dia mah suka di luar atribut lapangan. Tapi kumis. Setelah ini kepergian Minamino kayaknya Chiesa yang jadi sosok tulus. Asli sih. Mau ngalah juga ya. Berarti kalau mau mainin Gakpo, Salah nggak main, Gakpo nggak main. Iya. Kalau gue saklek kalau gue saklek Gakpo kalau gue. Sama. Kalau gue masih dua-duanya karena gue ngeliat decision Salah masih chaos. Gue nggak mau punya dua pemain yang decisionnya error. Jadi gue salah satu aja. Emang kalau Gakpo Slot sangat cinta buta sama Gakpo ya udah Salahnya aja yang diturunin. Gue mah kalau gue sih sayang ya anjing. Nah kalau lu kan gedek banget kan sama Wirtz kan. Yeah. Kalau gue sih jujur udah gedek banget sama Gakpo gue. Udah nggak ada yang bisa gue harapin dari Gakpo. Gue itu gini Rick. Gue itu kenapa nggak terlalu gedek sama Gakpo? Karena Gakpo itu masih punya atribut positif pak. Maksudnya atribut positifnya itu banyak gol yang terlahir tuh karena Gakpo. Ya. Dan Wirtz nggak banyak gol yang terlahir dari Wirtz. Dan Wirtz itu tidak kreatif karena mungkin banyak faktor tadi yang udah kita jelasin sebelum-sebelumnya. Kenapa gue lebih gedek sama Wirtz? Ini benar-benar objektif. Gue tuh udah awalnya masa sih kayaknya nggak jelek deh. 3 tuh masih nggak jelek. G4, G5. Puncaknya itu di Galatasaray. Ih anjing ini udah nggak bisa sih. Ada ya mas ya, dia bawa bola, press, mati cuy, anjing kata gua. Apa sih? Ya, El Klamper part 2. Part 2. Tapi
harus ada yang menempa dia biar jadi kayak Havertz kan. Havertz siapa yang menimpa? Banyak. Siapa sebutin kalau Gabriel. banyak? Gabriel kan Posisi agak beda sih. enggak, tapi Ya kan kan physicality aja. iya. Harusnya salah sih ngajak Gakpo kan. Ya, aku ya, Salah siapa? ngajak gue, Gakpo. iyalah. Harus Salah. nge-gym terus. Salah, terus Van Dijk ya, Raul Mulli. Robo. Kayak Robo tuh ngasih ada ini loh apa wawancara positif saat kapan ya lupa gua. Pokoknya dia ngomongin Kerkes gitu, kesalahan Kerkes. Karena dia digenti babak pertama kalau nggak salah ini. Ya, Siapa itu? kuning itu ya. Itu ya dia ya ada lah ungkapan ke media kalau dari Robo ya. Mungkin yang pemain senior kayak Alisson, Van Dijk sama Salah nggak ngomong ke media, tapi kalau Robo itu yang ngomong ya saya akan bikin dia jadi lebih baik kata dia. Ya, karena emang itu tugas saya. Ya, emang harusnya seperti itu kan. Mentornya lah. Pemain senior. Ya itulah yang akan terjadi di 2 minggu lagi ya, kita akan lihat ya. Dan podcast ini juga libur juga 2 minggu karena di tengah-tengah ini besok ya timnas ya. Besok Karena international break dan timnas Indonesia main juga tuh jangan besok. lupa kita nonton Mau ngomong nobar, ngomong aja nobar kenapa? nonton Jam 12 kalau nggak salah. setengah 1 Ya. Malam. Satu malam. Lawan Arab dulu kan? Arab. PAS ya udah resmi PAS. Bisa main. Sudah sehat kan? katanya sih udah membaik. Kita doain aja lah. Apa sih dia kena gonoria? Gonorrhea itu apa? Hidrosipalus. Penyakit ini. Oh, kelamin. itu kayak nama trombobob tadi. Hidrosipalus terus. Ya inilah momen-momen yang ditunggu oleh Topik selama 7 minggu ini. Benar. Momen memberi Ayo Pak, rekomendasi. ditutup dengan makan martabak terakhir. Terakhir. Bahan budak. Tahu kau king-nya. Weh. Timun. Timun dulu. Timun. Timun dulu. Cabe, Cabe. Oke. Mahal. Set, martabak. corek ke sambal. Oke. Ini Oke. laham. Ya kita beri waktu rekomendasi dari El King minggu ini. El Gunurs aka Taufik Aslo. Oke. Untuk game week 8 ya. Boleh memberi rekomendasi. Akhirnya waktu yang ditunggu tiba. Aku dari kiper dulu. Betul. Tapi aku notes dulu ya. Ini aku nggak bakal rekomendasiin pemain yang udah ada di skuadku. Oh. Jadi ini apa ya? Yang mungkin bakal ku masukin lah karena aku ada 2 transfer kan. Pembeda. Dia ini selalu menjadi Pembeda. pembeda di antara kita. Wow. Karena Respon. Nottingham Forest itu lawan Chelsea. Betul. Aku kan ada sales, jadi aku berminat untuk mengganti ke Nick Pope. Nick Pope, Newcastle. Karena Newcastle itu hanya melawan Brighton. Brighton. Nggak Dan hanya aku sih. nggak yakin Brighton bakal ngegol banyak. Karena masih angin-anginan. Bang. Angin-anginan. Nick Pope. Nick Pope. Kemudian dari back aku ngambil nyaranin Dunburn. Lagi-lagi Newcastle ya. Newcastle lagi. Kiper berarti cuma satu ini. Satu aja kalau kiper. Back, Dunburn. Kemudian yang kedua Santiago Bueno. Itu Wolves. Gimana? Karena tuh? lawannya Bueno. Santiago. Sunderland. Bueno biasa. Oh, karena lawannya Sunderland. Sunderland. Dan aku yakin kayaknya Wolves udah saatnya untuk menang pertama dan Bueno udah pernah ngegol juga. Oh ya. Ya. Oh. Kemudian yang kedua ini mungkin bakal oke jadi orkestrator karena Odegaard cedera. Jadi aku Ini apa? bakal Masih di- back? enggak, ini pemain tengah Oh, ngomong dong. ngambil Eberechi Eze. Eze. Berhubung karena Chelsea backnya jelek, kayaknya sih penyerangnya bakal gacor. Oh, berarti gelandang satu doang. Enggak, Belum. 3 Oke. ngambil Estevao Wow. Chelsea. Kemudian Foden Man City. Oke, Masuk. Haaland kan kayaknya udah banyak yang ngambil, tapi karena lawannya siapa ya, nggak terlalu kuat lah. Everton. Kuat sih. Iya, Lumayan, maksudnya bukan yang lemah. tapi kayaknya bisa ngacak-ngacak karena mainnya low block kan. Aku tadi yang mau nyaranin Jack Grealish, tapi semua baru tahu Iya, tadi. karena belum klub. boleh. Iya, peren. Kata Parent Mas club. Adit, izin ke orang tua. Sakit. Ada surat izinnya. Iya, disampaikan ke Premier League. Premier League buat ini. Ngapain berbelit ngurusin gituan? Penyerangnya 2,
Itu lagi-lagi ngambil Chelsea. Udah ada sih sebenarnya aku Joao Pedro, tapi nggak bakal aku lepas. Sama yang terakhir pembeda nih, Ya, itu diferensial. pemain Leeds karena dia lawannya Burnley sekali lagi. Itu Noah Okafor Wes. 8 gol. Oke. Okafor. Oke. Kiper hanya satu ya. Kiper Nick Pope, back Dan Bueno, midfielder Eze, Estefan Foden, striker Haaland dan Joao Pedro, diferensial Noah Okafor. Kita bisa lihat ini 2 minggu kemudian. Apakah gacor atau tidak? Dan kita lupa coy. Yang minggu lalu siapa yang jadi king? Gua. Oh lu ini Pak? Nah. Minggu lalu ya. Kita lupa membahas poin dari Munir. Iya. Oke, ini kita balik aja segmennya, Oke. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Setelah ini kita bahas dulu Petrovic dan Dubravka. Kenapa kamu ketawa? Hancur. Enggak kok, Petrovic lumayan bukanya. Tapi kan 3. Kenapa sih kok ketawa? King Mas Hanif nih kemarin. Oh, Mas Hanif. oh kau. Aku baru inget siapa ya King ya? Mas Petrovic, aku nggak pernah nyari Petrovic. Mas Hanif. Makanya ngomong aja kenapa Kalau- ketawa? Kalau pokoknya jelek. kalau Petrovic sama Dubravka pasti dia, Cok. Karena dia Oh, sebagai kiper iya. murah. Anjing, ini orang Sebutin Rick. ini mohon maaf ya yang menonton episode sebelumnya dan mengikuti rekomendasi Elking Hanif karena dia aja terbukti budak dia. Gua Minggu ini. kemarin deh. Lu yang full line up. Iya. Oh, iya. Benar, kebetulan aku juga lupa. Petrovic berapa? Lihatin. 2. 2. Petrovic 2. Dubravka Petrovic 3, Dubravka 2. Padahal cuma iya Petro. Lumayan Petro 3. Gabriel 9. Richard Richard 3. Richard 3. Richard yang bau. Semenyo 18. Oke, Bruno 3. Gravenberch. Iya. Gyökeres. Haaland. 8. Nah, lumayan. Diferensial Oli Watkins. Halo Watkins berapa? 2. Memang dia kemarin nyetak poin banyak, tapi tetap Mister 2 adalah Oli Watkins anjing. Anjing, ternyata busuk ya. Dan pemain yang wangi itu kayak sebenarnya nggak usah direkomendasiin pemain yang wangi itu. Semua orang Kayak udah punya. pasti gitu. Kayak kita udah punya Gabriel, kita punya semua. Haaland kita punya, Semenyo punya, kecuali Topik ya. Haaland nggak punya Topik. Tapi pasti ngambil ya. Wildcard ya, feeling. Bang. Dia nggak mau ngasih tahu cuy soalnya. Ya itu episode ini kita tutup dari hasil rekomendasi. Wah ngantuk, dia ngantuk. Kayaknya ini agak lama ya episode hari ini ya. Lumayan. Panjang ya? Nggak apa-apa. Semangat. Karena kan besok kita nggak ada. Nggak ada. Minggu depan kita nggak ada, minggu depannya lagi kita nggak ada kan. Karena Ngeri banget. nggak, Libur maksudnya 2 minggu episode ya? ini, episode ini. 2 minggu ini kita libur dulu mau nonton Indonesia. Indonesia. Kita bertemu lagi dan Indonesia sudah lolos Piala Dunia. Amin. Bersama Patrick Kluivert. Kita yakin legend Barca bisa. Oke, sebagai penutup kita beri waktu speech lagi bagi Elking di penutup episode ini. Silakan Elking. Baik, Silakan kata-kata. terima kasih sebelumnya. Nggak usah dipelanin. Ini mic cuma 2. Oke, ini aja, gampang aja. Kalau memang aku antitesis dari omonganku tadi bahwa aku sekarang Elking karena hoki, kita lihat pemain yang ku berikan rekomendasi tadi bagus apa enggak? Kalau bagus, emang DNA aku King. Tapi kalau misalkan jelek, ya udah berarti ini cuma hoki. Itu aja. Sekian. Tepuk tangan dong bagi King. Oh, gimana? Oke. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya Topik menjadi King. Karena dia jadi King cringe ya. Kita nggak kuat. Kita harus ngalahin dia biar kita tak menghadapi kecringean ini tiap minggu. Ketawa kok Justin. Hebat anjing. Ya udah kalau gitu terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kalau gitu kita cabut dulu sampai berjumpa 2 minggu kemudian. Bye. Oke. See you.